Hai semuanya. Kenalin, aku Ida Rahmawati, aku biasa dipanggil Ida. Aku NIM 23020063. Aku dari jurusan S1 Farmasi Universitas Bumi Gora. Jadi di sini teman-teman semuanya, aku mau membahas tentang antihipertensi, tentang kardiovaskular 2, senyawa pembelok B adrenergik. Sebelum aku membahas tentang senyawa pembelok B adrenergik, aku mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu hipertensi. Teman-teman semuanya, yang kita ketahui tentang penyakit hipertensi, hipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi, merupakan suatu kondisi medis dengan tekanan darah arteri seseorang di atas batas normal. Berdasarkan klasifikasi tekanan darah, batas normal tekanan darah berada di antara 120 mmHg untuk tekanan darah sistolik dan 80 mmHg untuk tekanan darah diastolik. Teman-teman semuanya, adapun antihipertensi. Sebelumnya itu kan kita udah bahas tuh tentang apa itu hipertensi. Sekarang ada yang namanya tentang antihipertensi. Nah, apa sih antihipertensi itu? Hipertensi dengan antihipertensi. Hipertensi itu adalah penyakit, sedangkan antihipertensi itu adalah obat bagaimana cara untuk menangani penyakit hipertensi tersebut. Nah, antihipertensi merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah hingga mencapai batas normal yang paling rendah yang dapat ditoleransi. Nah, itu adalah penjelasan tentang antihipertensi. Jadi, ingat teman-teman semuanya, antihipertensi itu adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi untuk mencapai batas normal yang dapat dinormalisasikan. Sesuai dengan judul materi kita pada hari ini, yaitu tentang antihipertensi pada kardiovaskular. Jadi, antihipertensi pada vaskular itu merujuk pada obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah atau disebut dengan hipertensi dengan cara mempengaruhi pembuluh darah. Jadi, obat ini dia bekerja dengan cara mekanisme untuk melebarkan pembuluh darah dengan cara mengurangi resistensi pembuluh darah atau mengurangi volume darah yang dipompa oleh jantung sehingga tekanan darah menjadi turun. Sebelum kita melanjutkan di mana saja tempat lokasi reseptor dari adrenergik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu adrenergik. Adrenergik itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem saraf simpatis. Jadi, terutama pada adrenalin dan non-adrenalin. Jadi, di mana aja sih tempat reseptor adrenergik itu? Jadi, lokasi tempat reseptor adrenergik itu ada dua ya. Ada B1 sama B2. B1 itu terjadi di jantung dan di ginjal, sedangkan B2 itu terjadi pada paru-paru dan otot polos bronkius. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini adalah salah satu gambar dari contoh lokasi reseptor dari adrenergik B1 dan B2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang senyawa pembelok B adrenergik secara umum. Nah, senyawa pembelok B adrenergik itu disebut juga dengan B blocker atau obat atau zat yang menghambat kerja reseptor beta adrenergik di tubuh. Ya, jadi obat B blocker atau beta blocker ini bekerja dengan menghambat reseptor beta adrenergik di tubuh. Biasanya reseptor ini diaktifkan oleh hormon tubuh seperti adrenalin dan non-adrenalin. Disebut juga sebagai katekolamin yang akan membuat jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Adapun beberapa mekanisme kerja dari pembelok B adrenergik ini seperti ini, teman-teman semuanya bisa lihat mekanisme kerja dari senyawa pembelok B adrenergik, yaitu dengan cara B blocker
B blocker adalah obat yang menghambat reseptor B adrenergik sehingga adrenalin dan non-adrenalin kita tidak dapat bekerja, yang mengakibatkan detak jantung melambat, kekuatan kontraksi jantung menurun, dan pembuluh darah melebar, yang mengakibatkan daya tahan pembuluh darah berkurang. Efek ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah, yang membuat B blocker digunakan untuk mengobati hipertensi dengan gangguan irama jantung atau angina dan mencegah terjadinya serangan jantung. Nah, itu adalah mekanisme kerja dari senyawa pembelok B adrenergik. Nah, adapun contoh obat pembelok B adrenergik itu, ingat, pertama di sini ada acebutolol, yang kedua di sini ada atenolol, yang ketiga di sini ada metoprolol, yang keempat nadolol, yang kelima oxfrenolol dan vindolol. Jadi teman-teman semuanya, akhiran dari kata LOL atau disingkat dengan baca LOL itu adalah beberapa contoh obat antihipertensi yang bekerja pada vaskular. Sekarang aku akan mau membahas dua contoh obat, yaitu atenolol dan nadolol. Nah, sekarang aku akan mau kasih kalian contoh struktur kimia dari atenolol dan nadolol. Nah, di sini ini adalah contoh dari struktur kimia dari atenolol, dan yang ini adalah struktur kimia dari nadolol. Aku akan jelasin beberapa bagian strukturnya. Yang kedua ini, ya, jadi sebelum aku mau membahas atau menjelaskan hubungan struktur kimia atenolol dan nadolol ini, aku akan mau menjelaskan sedikit kerja dari atenolol dan nadolol. Nah, di sini atenolol adalah obat yang bekerja pada golongan B blocker selektif yang bekerja dengan cara menghambat reseptor B adrenergik di jantung. Oke, dengan menghambat reseptor ini, atenolol mengurangi efek hormon adrenalin sehingga denyut jantung melambat, kontraksi otot jantung melemah, dan tekanan darah menurun. Karena selektif terhadap reseptor B1, atenolol jarang mempengaruhi reseptor B2 sehingga di paru-paru lebih aman digunakan pada penderita gangguan pernapasan seperti asma. Sedangkan nadolol ini adalah B blocker non-selektif. Tadi kan dia selektif, sekarang dia non-selektif yang bekerja menghambat baik reseptor B1 di jantung maupun B2 di paru-paru. Dengan cara ini, nadolol menurunkan denyut jantung, kekuatan kontraksi jantung, dan tekanan darah. Namun, karena juga memblok reseptor B2, nadolol dapat mempengaruhi saluran napas dan kurang cocok untuk penderita penyakit asma. Jadi, nadolol ini sangat larut dalam air sehingga sulit untuk menembus sawar darah otak yang mengakibatkan efek samping di sistem saraf pusat, misalnya seperti pusing dan lelah, lebih rendah dibandingkan B blocker lainnya. Jadi teman-teman semuanya, sekarang aku akan membahas juga hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat atenolol. Nah teman-teman semuanya, ini adalah struktur kimianya yang akan disangkut pautkan dengan aktivitas biologis dari obat atenolol. Kling di sini. Nah, pada zinzin benzena membantu interaksi dengan reseptor B adrenergik di jantung. Sedangkan gugus eter OCH2 ini dia meningkatkan kelarutan dan mengarahkan cincin ke reseptor. Untuk gugus alkohol OH ini membentuk ikatan hidrogen dan memperkuat daya ikat ke reseptor. Selanjutnya di sini ada rantai amina sekunder NHCH32. Ini dia menentukan selektif ke B1 reseptor yang bekerja spesifik di jantung. Selanjutnya di sini ada gugus amida CH2CONH2 yang mengurangi penetrasi ke otak
efek sampingnya SSV misalnya insomnia lebih kecil. Nah, atenolol ini adalah agen penghambat reseptor beta adrenergic selektif yang udah dijelaskan tadi ya teman-teman semuanya. Selanjutnya aku akan mau membahas tentang hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat nadolol. Nah, tadi kan aku mau membahas cuma 2 contoh obatnya aja kan, atenolol sama nadolol. Nah, sekarang aku akan membahas tentang adenolol. Nah, untuk hubungan struktur kimianya dengan aktivitas biologis obat pada obat nadolol ini, pada cincin benzena aromatik bantu ikatan reseptor B adrenergik atau disebut dengan lipofilik. Terus di sini ada gugus eter OCH2. Dia itu menghubungkan cincin dan rantai aktif ke reseptor. Selanjutnya di sini ada gugus OH hidroksil. Ya ini dia itu polar, larut air tinggi, kuat ikatan hidrogen dengan reseptor. Selanjutnya di sini ada rantai amino sekunder. Amino sekunder di sini ya, ini dia sebagai penentuan kekuatan dan selektivitas ikat ke reseptor B1 atau B2. Jadi teman-teman semuanya, nadolol adalah agen penghambat reseptor beta adrenergik non selektif. Jadi, pembahasan kita tentang senyawa pembelok B adrenergik itu sudah sampai di situ saja. Tapi sebelum itu aku akan kasih jurnal yang memperkuat penjelasan aku tadi tentang beta adrenergik, yaitu dari contoh obatnya sama dari struktur kimianya. Saya akan paparkan nanti di jurnal pada akhir video nanti. Dadah, bye bye teman-temannya semuanya. Terima kasih sudah menonton.